Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini, kabur ke Allah aja dulu. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan ya. Tentang ketika sholat tapi pikirannya kemana-mana. Ini di tayangannya. Tepuk tangan dong Bu. Mas Fadli banget ya. Aja, saya Pasti Pak. begitu kan? Enggak. Pasti begitu, ngaku. Terus diam, saya mau lanjut. Oke, nah ini mungkin buat jamaah mungkin punya pengalaman yang sama ya Bu ya. Kak, kompor udah dimatiin belum ya tadi? Aduh ini bahaya ini Masya Allah. Ustaz Syam, Ya, bagaimana caranya kita bisa terus mengadu atau kabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua segala permasalahan dalam hidup kita ini ya. Sedangkan mohon maaf nih, kita masih sebenarnya ngerasa banyak banget kurangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ibadah aja masih kurang khusyuk dan lain-lain. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan Ustaz Syam. Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Bagaimana agar bisa senantiasa kabur ke Allah? Kabur dari apa sih sebenarnya? Kalau kabur kan kita lari dari sesuatu ya. Kabur dari kekurangan, kabur dari dosa, kabur dari maksiat, kabur dari keburukan. Kaburnya kemana? Kaburnya ke Allah dulu. Bagaimana sih caranya? Jawabannya dalam ayat tadi istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah bukan orang yang baik terus kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Istiqomah itu kalaupun ia tergelincir balik lagi. Kalaupun tergelincir balik lagi. Tergelincir balik lagi. Dan jangan sampai di ujung hidupnya kan dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu dilihat daripada ujungnya. Di ujungnya dia pas lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tips dari ulama. Kalau misal ada orang yang merasa nih udah mau masuk Ramadan tapi kok ada dosa yang tidak bisa saya tinggalkan. Rasanya kalau gibahin orang itu enak sekali, subhanallah. Kayaknya kemarin udah tobat ini balik lagi. Maka kata ulama bagaimana caranya menghindari ini? Caranya adalah kita menantang diri kita. Kasih tantangan. Gimana tantangannya? Tantangannya kalau saya ngulangin dosa ini saya akan misalnya saya akan sedekah 1000 orang. Saya akan sholat tahajud berapa rakaat. Saya ini di challenge diri kita. Kita tantang diri kita. Itu kemudian kalau dikatakan kalau sholat kita kurang khusyuk. Apa sih makna khusyuk Bu? Khusyuk itu banyak maknanya. Ya, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dahulu kami sholat itu ngadap ke langit. Ketika kita ngadap ke langit subhanallah turun ayat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka ketika turun ayat ini semua orang sholatnya nunduk ke bawah. Satu titik ke tempat sujud mereka. Nah maka ada ulama mengatakan bahwa maknanya khusyuk itu mata nggak kemana-mana kalau lagi sholat. Jadi kalau mata sudah fokus satu titik insya Allah bisa membantu pikiran ini fokus ke satu titik saja. Yaitu untuk sholatnya. Apalagi makna khusyuk tidak banyak bergerak. Tidak banyak bergerak. Jadi kalau sholat usahakan tidak banyak gerakan. Ada orang Allahu Akbar mainin jenggotnya, mainin kancingnya, mainin ininya. Maka itu mengurangi daripada kekhusyuan dalam sholat. Semua orang itu punya kekurangan di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang baik adalah yang istiqomah. Istiqomah bukan terus baik. Tapi ketika tergelincir dia kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka judul kita kabur ke Allah aja dulu. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Ustaz Fadli. Syam. Apalagi jujur aja Bu ya paling sering apa Bu? Lupa rakaat ya Bu ya. Ini udah 3 apa masih 4?
Waduh, 2 kayaknya nih. Aduh kacau deh. Oke kita lanjut lagi. Sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ya mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Gantian ya dari sebelah sini sekarang. Ibu, ya ibu ini dulu. Boleh maju ke depan ibu? Silakan ibu, kasih jalan, maaf. Iya, pelan-pelan, pelan-pelan, bismillah. Oke ibu, boleh ke tengah bu? Iya, menghadap ke depan, perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nunung Purbasari dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Tepuk tangan buat Ibu Nunung. Mau curhat apa Ibu? Mohon izin, saya mau curhat dihadapkan dengan 2 pilihan. Oke. Untuk memilih antara ibu saya dan suami saya. Oke. Abang masalahnya apa yang harus menuntut Ibu Eh, memilih? Suami saya orang Bandung, Iya. kerja di Bandung, menuntut saya untuk pindah ke Bandung. Ikut suami. Iya, ikut suami. Dan saya harus mengurus orang tua saya di Subang dengan keadaan sudah terbaring di tempat tidur. Oke, ya. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah saya berdosa kalau memilih orang tua saya? Oke. Ibu, tarik nafas dulu Ibu Nunung ya. Ini Masya Allah, ini permasalahannya memang gak ringan ya Ibu ya. Dihadapkan dengan 2 masalah, harus ikut suami atau sedang ibu yang di rumah nih membutuhkan ibu, intinya seperti itu ya. Ibu saya sudah Ustaz Syam, mohon izin almarhum. boleh maju ke depan? Iya. Hah? Sudah almarhum. Oh ibu suami saya. udah almarhum. Ibu Ibunya? saya dan Oh, suami Masya saya Allah. pun sudah almarhum. Oh Masya Allah, ini jadi cerita masa lalu. Iya. Ya. Ini bagaimana Habib, mohon izin Bib, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu dan suami bukan merupakan sebuah pilihan. Tapi kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aturannya? Aturannya adalah suamimu adalah naruki wa jannatuki. Suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi mananya minta izin kepada suami, insya Allah suami yang saleh pasti insya Allah mengizinkan. Dan ibu saya tanya punya keluarga gak, kakak atau adik laki-laki? Ada. Nah kalau Ada. misalkan punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya lah yang mengurus daripada ibunya. Karena apa? Karena ridullah fi ridho walidin, waqdullah baqdu walidin, wasaktullah saktu walidin. Dan wajib bagi seorang anak laki-laki mendapatkan daripada ridho ibunya. Dan tentunya adalah anak laki-laki lah yang ke depan dan mengambil alih daripada ini semua. Bukan anak perempuan. Karena anak perempuan sudah memiliki sebuah tanggung jawab besar untuk apa? Untuk memuliakan suaminya dan mengikuti aturan daripada rumah tangga itu sendiri. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin atas setiap yang ada di rumahnya. Ini istrinya, anaknya dan semuanya. Oleh karena itu, ibu bertaubat minta ampunan kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya menjadi kebaikan dan keikhlasan. Insya Allah gak jadi masalah. Masya Allah. Karena apa? Karena ibu udah berusaha untuk yakni berbuat baik terhadap suami, berbuat baik terhadap ibunya, dan berada di posisi tengah, dan nggak tahu hukumnya juga, nggak tahu ilmunya Nggak, ini juga. kejadian udah Jadi lewat nggak nih jadi Bib nih masalahnya. Iya. Nah kemarin ibu tuh ngambil keputusannya apa kalau boleh kita tahu? Ibu ikut memilih. suami atau mau ngurus orang tua? Memilih mengurus orang tua. Oh gitu. Tadi kan kalimatnya apa? Bertobat minta ampunan kepada Allah. Insya Allah nanti ketemu suaminya ridho. Bismillah. Masya Allah. Ditambahkan Ustaz Syam, silakan Ustaz Syam. Betul, dengan cara menambal daripada kekurangan tersebut, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, tamballah keburukanmu dengan kebaikan. Punya anak Bu? Ada. Ada berapa? Anak saya 5. Anak 5 inilah yang ibu jagain dengan baik, didik mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga ketika ibu menjaga anak ini dengan baik, menjadi anak yang soleh dan soleha, suami ibu yang almarhum sudah almarhum. Udah meninggal Bu ya Sudah suaminya ya? meninggal Sudah dunia. meninggal. Suami ibu yang sudah almarhum insya Allah ridho. Kenapa? Karena ternyata digantiinnya dengan anak yang soleh dan soleha yang ditinggalkan Amin, tadi. amin, ya. Dan ibu jangan pernah lupa doain keduanya, subhanallah. Doain keduanya. Dan yang paling penting di sini, ibu jangan pengen dibalas sama anak. Nanti ibu juga bilang, saya mama dulu ya, mama yang ngurusin ibu mama. Suami mama ngelarang mama ini, jangan ngajarin itu ke anak. Iya. Nanti anak kalau dia nikah sama laki-laki, nanti dia begitu juga sama suaminya.
Ya jangan diajarin anak nanti walaupun Mengulangi kesalahan yang jangan sama. mengulangi kesalahan yang Iya. sama. Ya kayak mama dulu walaupun suami ini jangan. Jadi jangan meneruskan sebuah kesalahan. Ibu udah sadar bahwa itu kesalahan, tinggal bertobat kepada Allah dan tambal dengan Dan kebaikan. tentunya ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ini hablum minan nas. Jadi berperilaku baik, sodakoh buat suaminya. Iya. Berbuat baik untuk suaminya. Iya, saya Umrohkan lakukan itu. suaminya atau hajikan suaminya dibadalkan. Bismillah. Masya Allah. Makasih banyak Ibu Nunung. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita kasih kesempatan dari sebelah sini ada Ibu lagi mau curhat. Boleh Ibu turun ke bawah? Silakan Ibu. Mohon izin ya. Dikasih jalan, maaf, punten. Iya. Pelan-pelan Ibu. Jangan lompat, takutnya kecengklak. Iya Bu ya. Sini Bu di tengah Bu. Silakan perkenalkan dirinya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rini dari Masjid Al Mujahidin, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Tepuk tangan buat Ibu Rini. Mau curhat apa Ibu Rini? Pertanyaannya, gimana ya caranya agar anak-anak kita perbuatannya tidak mudah terpengaruh oleh teman-temannya yang di luar jangkauan kita sebagai orang tua. Contohnya Bu. Contohnya, kadang kan kita tidak pernah tahu gitu ya di luar sana seperti benar, apa. benar. Ikut-ikut seperti Yang Ibu nggak suka nih apa nih? pokoknya yang di luar dari agama kita sendiri. Betul. Ada contohnya sedikit apa yang Narkotika, minum-minuman keras, Kalau sekarang itu kan suka kebanyakan kayak anak-anak itu geng ini, Oh, geng-gengan. geng itu. Iya, Kita iya, nggak iya. pernah tahu. Kadang anak sendiri juga mungkin takut nggak pernah cerita. Terjerumus nantinya. Nah, karena dia takut gitu sama kita sebagai orang Oke tuanya. Ibu, ya. Tapi bagaimana caranya Ustadz Maulana mau izin nih biar anak nggak geng-gengan nih? Gini, kepada semua orang tua dimanapun berada, kuatkan kekeluargaan, buat anak senang di rumah, bukan menjadikan rumah bagikan neraka, tapi buat anak betah di rumah. Kemudian, bekali anak kita dengan ilmu dan iman. Sehingga apapun pengaruh, saya mau nanya, kalau ibu habis mandiin anak, pakai dikasih minyak apa tuh? Minyak sayur. Oh iya Telon, minyak minyak. telon. Iya. Iya. Minyak telon. Supaya apa? Hangat. Biar hangat. Supaya tidak masuk angin. Iya. Kayak gini nih. Iya kurang masuk angin. Masuk angin. Iya. Jadi ada baiknya anak dibekali dulu dari rumah. Sehingga ketika keluar aman. Kebanyakan orang tua membiarkan anaknya langsung terjun di masyarakat, bergaul, tapi tidak dibekali dari rumah. Ya Bu ya? Jangan marah anak ketika ada di rumah. Anaknya umur berapa Bu? Enggak, ini dulu. Oh dulu. Iya. Terus kenapa sih geng-gengan ini maksudnya ke arah gimana nih? Maksudnya geng-gengan di sekolahnya? Kalau sekarang tuh kadang kita ngeri ya kayak Ngerinya? tawuran gitu. Oh, benar. Terus kalau geng-gengan gini suka ngebully-bully gitu ya? Atau mungkin anak ibu justru yang kena? Bisa jadi mungkin dari awalnya karena dia dibully. Oh, dia dibully anak terus dia ibu. takut, dia mungkin merasa Bergabung nyaman akhirnya. sama lingkungan itu. Supaya terlindung dari bullying itu bergabung sama orang-orang yang suka ngebully. Menurut dia mungkin kuat. Oh menurut dia mungkin Dia jadi bisa. jadi aman gitu, jadi kuat, jadi keren gitu ya. Jadi selamat gitu ya. Oh, nah ini ditambahkan nih Bib, silakan Bib. Fadol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, anak muda dimanapun berada. Orang yang hebat bukan kalian perokok ngikut teman kalian. Orang yang hebat bukan kalian ngikutin teman kalian, ikutin mabok, judi. Ataupun ikut mukul orang lain, emosional. Orang yang hebat bukan orang yang ikut-ikutan, gebugin orang. Bukan. Orang yang hebat adalah kalian bisa menjaga diri kalian dan keselamatan yang dijaga untuk diri dan orang tua kalian. Karena apa? Kalau kalian mukulin orang, gebugin orang, dipidana, ada hukum di negara ini. Yang dampaknya siapa? Orang tuanya, kasihan. Ingat dimanapun berada jangan kalian masuk geng-gengan. Cukup di rumah. Cari majelis taklim orang tuanya deketin tuh. Di musolahnya, di masjidnya, majelis taklimnya. Datangkan ke situ. Anak maghrib udah di sana. Habis asar ada pengajian ikut kajian. Misalkan ada pengajian di sini ajak ke sana. Bapaknya tenteng anaknya, tuntun anaknya. Bawa mereka kemana? Ke tempat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tekankan kamu jangan takut dibully. Ingat bahwasanya mereka itu bukan orang baik. Mereka bukan orang benar.
kalian terpengaruh dengan mereka, kalian dicekokin minuman, dicekokin narkotika, sehingga kalian hancur masa depannya. Nauzubillah min Ditekankan, dzalik. orang tua ini mesti tegas terhadap anaknya sehingga apa? Anak kita insya Allah menjadi anak yang selamat dan menjadi Amin. keberkahan di dalamnya karena menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala Amin. ada di dalam Majlis Salim. Makasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah. Ustaz Syah mohon izin pimpin doa bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ballighna رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi. Salam.